protes, rakyat dikatain tolol. Akhirnya ngatain tolol tadi rumahnya dijarah. Ketemu ijazahnya di SMP, nilainya 6 semua. Ternyata orang tolol ngatain rakyat tolol. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya jaga mulut, jangan sembarangan kasar kepada rakyat. Saya nggak dukung, nggak boleh kita ngejarah begitu, nggak boleh, haram saudara. Tapi saya secara ilmu sosial kemasyarakatan, begitu juga ilmu komunikasi dan juga ilmu psikologi, saudara, ya jangan salahkan rakyat yang lagi lapar, haus, dahaga, nyari kerja susah, dikatain tolol, saudara protes nggak diperhatiin, marah, wajar tidak? Wajar tidak? Makanya kalau rakyat nggak mau marah, jangan begitu. Atur negara yang bagus. Orang-orang miskin bebasin dari pajak, betul? Betul. Orang kaya naikin pajaknya, saudara. Mau pajak 1000% terserah. Orang miskin jangan. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Ini enggak, ibu-ibu teriak cabai mahal. Dijawab sama pejabat, sono nanam sendiri. Nah, kok begitu jawabnya? Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Bapak-bapak teriak listrik mahal, pejabat jawab, lu jangan pasang listrik. Kurang ajar, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi yang teriak nih, saudara, tukang ojol. Tahu ojol kan, ini ojek. Ini ojol lagi ngetop nih sekarang nih. Hidup ojol. Lu takut banget hidup lu ngomong. Nggak ditangkap di sini, nggak ada brimob. Hidup ojol. Takbir. Sebelah sini, hidup ojol. Takbir. Kita doain yang meninggal dunia kemarin, semoga dirahmati Allah. Saudara Afan, saudara menjadi korban kezaliman, semoga Allah rahmati, Allah terima segala amalnya, Allah maafkan segala kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Tukang ojek ngeluh bensin mahal, saudara. Pejabat jawab seenaknya, ya lu nggak usah beli bensin. Nah terus kalau nggak usah beli bensin, tukang ojek mau narik pakai apa? Pakai air kencing. Nah, kan dia mau narik mesti beli bensin, betul? Bensinnya mahal, kesian gak tukang ojek? Aplikatornya mahal juga. Tukang ojek aplikatornya sekarang berapa persen? Ada berapa? Hah? Lu tukang ojek lu. Nah, gue demen. Tukang ojek ikut ngaji, bagus gak? Berapa? 20%? 20%, saudara. Allah saja yang memberikan rizki kepada umat manusia. Itu mengenakan zakat cuma 2,5%. Ini sekarang perusahaan aplikator, saudara, baik itu Grab, ojek, apa segala macam, harus bayar aplikatornya, saudara. Setiap ada penumpang potong 20%. Gede banget. Nah, saya tanya, kalau gitu ojol susah gak? Sengsara gak? Kenapa baru sekarang lu ngamuk? Masya Allah. Nah sekarang kalau model begitu tukang ojek marah, wajar gak? Wajar tidak? Wajar tidak? Yang marah dilindes sama brimob, emang wajar tuh dilindes? Kurang ajar gak? Kurang ajar tidak? Makanya dari dulu saya saranin brimob dibubarin lagi, dibubarin. Setuju? Setuju? Setuju brimob dibubarin? Takbir! Hidup ojol! Takbir. Tapi jangan hidup-hidup besok lu ada pansor lu begini dilindas lagi, jangan. Jaga diri, jaga keselamatan, betul? Betul. Nah, tapi sekarang semua jadi terbuka dengan peristiwa ini, saudara. Kalau ada protes dari rakyat, itu hadapi dengan baik, dengan santun, saudara. Ini mahasiswa teriak-teriak di mana-mana, Indonesia gelap, Indonesia gelap. Ada menteri yang jawab, muka lu yang gelap. Kalau lu bilang Indonesia gelap, sono keluar aja dari Indonesia. Kayak Indonesia punya bapak moyang. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Begitu juga
juga sama yang protes-protes pajak. Apa dia bilang? Kalau nggak mau bayar pajak, keluar dari Indonesia. Ini rakyat, jangan coba-coba kritik pemerintah. Karena apa jasa kalian kepada negara? Pusing. Udah jangan diterusin dah. Udah kira mana udah gigi 2 masalahnya. Gua naik gigi 3, kacau balau udah. Terus lanjut. Saudara, siapa bilang nih rakyat nggak punya jasa sama negara? Jaga cekongoran lu. Jangan lu sembarang ngomong. Saya mau tanya ini semua nih, jujur nih semua, ibu, bapak, semua jawab. Saya mau tanya, kita bayar listrik PLN, ada pajaknya gak? Jawab yang kompak, ada pajaknya gak? Bayar air, ada pajaknya gak? Beli segala makanan itu di mini market, ada pajaknya gak? Makan di restoran, ada pajaknya gak? Ini anak-anak muda beli peci, ada pajaknya gak? Ibu-ibu beli jilbab, beli kerudungnya semua, ada pajaknya tidak? Semua. Sampai ibu-ibu beranak tuh, anak baru trip keluar, pajak ada. Ada pajak, melahirkan dengan pajak juga. Gila nih negeri, cuma buang angin yang belum ada pajaknya. Makanya sebelum ada pajak, buang angin dah yang banyak. Dikit lagi bakal ada pajak, hatta bertahap lagi ada pajak yang dah. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah itu yang membuat rakyat marah, saudara. Begitu rakyat marah, bukan digawak, marah pajak dinaikin. Menterinya pakai gawak. Pajak itu kan sama dengan zakat. Ayo rame-rame. Lu nya yang kompak dong. Ayo lagi. Bu, lagi Bu. Lagi. Tuh orang kalau dijain sakit hatinya dalam. Saya dulu masih kecil, kalau lagi berantem sama orang, biar kata kita menang, terus teman-teman ngeledek kita, itu sakit hatinya 7 turunan loh. Lu paham gak? Orang Betawi kan kalau ngeledek orang begitu, ayo rame-rame. Waktu ngomong, bu, katanya pajak sama zakat. Katanya pajak sama zakat. Kenceng. Pajak sama zakat. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Sikat aja Bu ya. Zakat itu dalam Islam dikenakan buat orang-orang kaya. Yang miskin nggak wajib zakat. Kecuali zakat fitrah. Itu pun kalau ada sedikit kelebihan dalam makanan pokoknya, saudara. Dan zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Itu zakat. Adil tidak Allah? Bagus tidak Islam? Indah tidak ajaran Nabi? Sallu ala Nabi. Kalau pajak enggak. Pajak diambil dari si kaya, bahkan dari si miskin. Bahkan tadi saya sudah buktikan, anggota dewan enggak ditarik pajak. Yang miskin ditarik pajak, saudara. Sampai tukang ojek dikenain pajak juga. Coba kita lihat, jadi orang miskin diambil pajak buat nempanin orang kaya. Maka itu saya tanya, pajak zakat sama atau beda? Sama atau beda? Maka itu saya udah himbau di mana-mana. Hei masyarakat, rakyat Indonesia. Kalau ada pajak yang kau tidak mampu bayar, pajak yang mencekik, pajak yang zalim, tidak usah bayar. Tidak usah bayar, saudara. Enggak usah. Pajak itu salah satu syarat ya saudara. Enggak boleh mencekik masyarakat. Pajak itu ada syaratnya dalam Islam. Pajak itu syarat kalau mau ngambil pajak, 1, saudara, enggak boleh ngambil dari yang enggak mampu. 2, enggak boleh ngambil pajak dari kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan pokok seperti makanan, minuman yang penting-penting enggak boleh diambil pajak, saudara. Dan yang ketiga, ada syaratnya lagi, saudara. Pajak itu jangan dikorupsi. Pajak itu betul-betul digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi pajak ada syarat. Lalu bagaimana kalau pajak dikorupsi? Enggak usah bayar.
Jangan kita ngempani para pejabat-pejabat korup, manusia-manusia rakus, serakah. Jangan diempani, setuju tidak? Kecuali kalau korupsinya dibasmi, ngelola pajaknya bagus, yang dikenain sama orang-orangnya mampu saja, baru kita wajib bayar zakat. Zakat emang wajib. Wajib kita bayar pajak, saudara. Jadi kalau orang miskin nggak wajib. Kenapa jadi orang miskin ditekan-tekan, dipaksa-paksa, saudara? Nah itu pun kita wajib untuk bayar pajak. Kalau pajaknya nggak dikorupsi. Nah sekarang kita lihat korupsinya nggak kira-kira triliun-triliunan. Ayo saya mau tanya sini nih, ini semua nih orang kelapa dua nih. Udah pernah lihat duit triliunan belum? Udah lihat belum? Belum. Gue jadi kaget, udah belum? Belum. Kesian loh. Ini yang sebelah sini udah belum? Udah belum? Sama sekali belum. Lihat 10 miliar. Kalau triliun, apalagi? Ibu-ibu pernah, Bu? Ibu pernah?